Tahukah kalian bahwa negara Albania pernah menyatakan sebagai negara ateis pertama di dunia pada tahun 1967? Di masa itu, Albania diatur oleh komunis Enver Hoxha. Dan tahukah kalian bahwa Albania merupakan negara tanpa agama resmi, namun Albania menjadi negara dengan mayoritas muslim di benua Eropa. Mengapa agama Islam bisa tersebar di Albania? Untuk lebih lengkapnya mengenai sejarah Albania, simak video berikut. Selamat datang di channel Isrokeyu, channel yang impiannya ingin menyaingi Atlas. Untuk membantu channel ini meraih impiannya, kalian bisa bantu dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sejarah Albania. Albania merupakan keturunan Iliria yang datang di Balkan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Suku Ardia Iliria mendirikan kerajaan yang berpusat di Montenegro dan sebagian besar wilayah Albania. Kerajaan Ardia mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Agron. Dan setelah kematian Agron pada tahun 230 sebelum Masehi, istrinya yang bernama Teuta mewarisi kerajaan Ardia. Pada tahun 229 sebelum Masehi, Roma mendeklarasikan perang kepada kerajaan Ardia. Perang Ilirian pertama dan kedua berhasil dimenangkan kerajaan Ardia. Teuta akhirnya digantikan oleh Gentius pada tahun 181 sebelum Masehi. Gentius diserang kembali oleh bangsa Romawi pada tahun 168 sebelum Masehi, yang memulai perang Ilirian ketiga. Pada tahun 167 sebelum Masehi, bangsa Romawi berhasil memenangkan perang tersebut dan menguasai wilayah kekuasaan Ardia. Bangsa Romawi membagi wilayah itu menjadi 3 divisi administratif. Pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi runtuh dan akhirnya Kekaisaran Bizantium mulai menguasai daerah tersebut. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantium Alexius I meresmikan perpecahan persekutuan antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Barat. Orang-orang Albania mendiami sebelah barat Danau Ochrida dan lembah atas Sungai Shkumbin, dan mendirikan Kerajaan Arbanon pada tahun 1190 di bawah kepemimpinan Progon Kruja. Menjelang akhir abad ke-12 dan awal abad 13, orang-orang Serbia dan Venesia mulai menguasai wilayah Albania. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman berhasil menguasai Albania antara tahun 1385 hingga tahun 1912. Selama masa ini, banyak penduduk Albania memeluk agama Islam. Di masa Kesultanan Utsmaniyah juga terjadi revolusi besar di tahun 1443 yang dipimpin oleh George Kastrioti Skanderbeg dan berhasil menguasai wilayah Albania hingga tahun 1478. Setelah itu, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya berhasil merebut kembali wilayah Albania. Fenomena Islamisasi orang Albania menjadi tersebar luas sejak abad ke-17 dan berlanjut hingga abad ke-18. The Renaissance Albania adalah periode yang bermula di akhir abad ke-18 dan berlanjut hingga abad ke-19, di mana orang-orang Albania mengumpulkan kekuatan spiritual dan intelektual untuk kehidupan budaya dan politik yang independen dalam suatu negara yang merdeka. Budaya Albania modern juga berkembang, terutama sastra dan seni Albania. Sebelum kebangkitan nasionalisme, Albania berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama hampir 5 abad, dan otoritas Ottoman menekan ekspresi persatuan atau hati nurani nasional oleh rakyat Albania. Albania menjadi bagian Kekaisaran Ottoman sebagai provinsi Skutari, Monastir, dan Janani hingga tahun 1912, dan akhirnya Kesultanan Utsmaniyah sudah tidak dapat mengendalikan wilayah Albania. Kemudian Liga Prizren memperkenalkan gagasan negara kebangsaan Albania dan menciptakan alfabet Albania modern. Kemudian di akhir Perang Balkan I, orang-orang Albania mengeluarkan proklamasi Flore pada tanggal 28 November 1912 dan mendeklarasikan kemerdekaan negara Albania. Kemerdekaan Albania diakui oleh Konferensi London pada tanggal 29 Juli 1913. Konferensi London kemudian mengesahkan batas wilayah Albania. Pada saat yang sama, sebuah pemberontakan di selatan Albania dilakukan oleh orang-orang Yunani dan menyebabkan terbentuknya Republik Otonom Epirus Utara.
dan Yunani berhasil menguasai daerah tersebut dari tahun 1914 hingga tahun 1916. Namun republik ini tidak berlangsung lama karena Yunani kalah di awal Perang Dunia Pertama. Bangsa Albania tetap melakukan perlawanan dan akhirnya pada tahun 1917 orang-orang Yunani diusir dari daerah tersebut oleh negara Italia. Dan Italia berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah Albania. Pada tahun 1919 diadakan konferensi damai Paris, di mana Italia harus memberikan daerah tersebut ke Yunani. Namun wilayah tersebut secara definitif dikembalikan ke kendali Albania pada November 1921 dikarenakan kekalahan Yunani dalam Perang Yunani-Turki. Setelah pemerintah Albania berkuasa kembali di wilayahnya antara Juli hingga Desember 1921, jabatan Perdana Menteri berpindah tangan 5 kali, dan akhirnya Xhafer Ipi membentuk pemerintahan pada Desember 1921 dengan Van S. Noli sebagai Menteri Luar Negeri dan Ahmet Bezogu sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri. Namun Van Noli mengundurkan diri sehingga Zogu menjadi Perdana Menteri hingga tahun 1924. Di bulan Juni 1924, revolusi dilakukan yang dipimpin oleh Van Noli, mengakibatkan Zogu kabur ke Yugoslavia. Akhirnya Van Noli berkuasa, namun hanya sebentar saja. Di akhir tahun 1924, Zogu kembali bersama militer Yugoslavia yang mendirikan Republik Albania di bawah kepemimpinan Ahmet Zogu. Pada tanggal 1 September 1928, Presiden Ahmet Zogu memproklamasikan sistem kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai Raja Zog I. Selama Perang Dunia Kedua, Albania diambil alih oleh Italia pada tahun 1939 hingga tahun 1943, dan kemudian diambil alih oleh Jerman pada tahun 1943 hingga tahun 1944. Setelah perang berlangsung, pemimpin Partai Komunis Enver Hoxha melindungi integritas wilayah Albania hingga tahun 1985. Albania yang setia pada filsafat komunis akhirnya menarik diri dari Pakta Warsawa pada tahun 1968 dan menyatakan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Albania juga menjauhkan diri dari sekutu terakhirnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1978. Enver Hoxha meninggal pada tahun 1985, kemudian Albania menghilangkan komunisme pada tahun 1991. Masyarakat Albania berjuang menanggulangi isolasi dan ketertinggalan negaranya. Selama masa transisi awal, pemerintah Albania memandang ikatan yang lebih dekat dengan Barat agar memperbaiki keadaan ekonomi dan memperkenalkan reformasi demokrasi dasar, termasuk sistem multipartai. Pada tahun 1992, setelah terpilihnya Partai Demokratik, Sali Berisha menjadi tokoh demokrasi yang pertama yang dipilih sebagai Presiden Albania. Berisha memulai program perbaikan ekonomi dan demokrasi. Selama masa transisi tahun 1997 hingga tahun 2002, struktur demokrasi Albania yang mudah pecah diperkuat, partai politik tambahan terbentuk, media massa berkembang, organisasi dan asosiasi bisnis non-pemerintahan pun berkembang. Pada tahun 1998, bangsa Albania mengadopsi konstitusi baru lewat referendum umum dan menjamin kekuasaan hukum serta perlindungan hak dan kebebasan beragama. Pada tanggal 24 Juli tahun 2002, Alfred Moisiu disumpah sebagai presiden. Tokoh tanpa partai ini dipilih untuk mendamaikan Partai Sosialis Albania dan Partai Demokrat Albania. Pergantian kekuasaan dari presiden sebelumnya yang berasal dari Partai Sosialis Albania, yaitu Meidani ke Moisiu, berjalan dengan lancar. Dan akhirnya gencatan senjata dilakukan di Albania dan membuat masa baru dengan kestabilan politik di Albania, yang dianggap dapat membuat kemajuan dalam demokrasi, ekonomi, hukum, dan perkembangan hubungan Albania dengan negara tetangganya serta Amerika Serikat. Alfred Moisiu digantikan oleh Bamir Topi yang menjabat dari tahun 2007 hingga tahun 2012. Lalu digantikan oleh Bujar Mirshani yang menjabat dari 24 Juli 2012 hingga tanggal 24 Juli 2002 mendatang.
Itulah sejarah singkat negara Albania, negara yang pernah menjadi wilayah Kekaisaran Ottoman dan menyebarkan ajaran Islam di Albania, yang ternyata pernah menjadi negara ateis. Dan kini negara Albania sudah mulai berkembang dan stabil dengan sistem pemerintahan republik parlementernya. Thank you for watching and see you on the next video.